Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Anwar Sidik, Guru Pendidikan Agama Islam UPTD Satuan Pendidikan SDN Kencong 7, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jember. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4.A.8 Budaya Positif. Di dalam video ini, saya akan mencoba memberikan pemaparan tentang peran saya dalam penerapan budaya positif di sekolah. Menjadi seorang guru yang baik diharapkan memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Adapun budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif. Selanjutnya, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol seorang guru, kemudian pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Poin yang pertama yaitu menerapkan disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Selanjutnya yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Sebagai seorang guru, diharapkan mampu memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya yang pertama, untuk menghindari rasa ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk memperoleh penghargaan atau imbalan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka harapkan dan dapat menghargai diri sendiri. Apabila seorang guru telah memahami ketiga motivasi perilaku manusia tersebut, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid-muridnya. Jika ternyata murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri anak tersebut masih berasal dari luar atau motivasi eksternal. Oleh sebab itu, dalam konteks ini, guru berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa, agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam hal ini, sebaiknya guru menghindari memberikan hukuman dan pemberian penghargaan secara berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal pada murid. Selanjutnya yang ketiga yaitu posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Selanjutnya yang keempat yaitu guru membuat keyakinan kelas. Dalam pembuatan keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah.
Selanjutnya yang kelima yaitu penerapan segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan yang bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Korelasi antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Korelasi budaya positif dengan peran dan nilai guru penggerak. Yang pertama, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian budaya positif pun dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Selanjutnya, korelasi budaya positif dengan visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya telah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, seharusnya sebagai manajer, dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering bolos saat jam pelajaran terakhir saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Adapun hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Kemudian yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer.
Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Namun setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Demikianlah pemaparan tugas koneksi antar materi modul 1.4.A.8 Budaya Positif. Demikian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.